Para hadirin tentunya belum pernah melihat seperti apa wajahnya para pelukis ini. Mantap, untuk Pak Pekewis biasa banget, welek, nah ini kepada beliau Bapak Haji Toto Sudarto. Banyak terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Habibie untuk menghadiri gelar karya antara saya dan Pak Jati. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kalau ada yang tidak pas saya mohon maaf bersama Pak Jati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Pertama-tama saya baru parkir saja sudah lengan saya sudah merinding mendengar gamelan, suluk, ternyata ada dalam gedung. Ya, tapi kalau dia mau belajar melukis, sangat-sangat saya terima. Sebagai saya pelukis, ono kancane, ono regenerasine, jadi pekerjaan saya melukis itu ya diterima oleh masyarakat. Kok kobor-kobore teman bisa melukis wayang dengan komplit. Saya kok ragu apa itu tangannya sendiri kok pakai artisan. Curiga saya. Maka untuk itu harus dibuktikan. Kalau memang betul nggak pakai artisan, coba membuat ukel. Pertama dia itu minta didampingi. Kok didampingi kayak manten? Mungkin cepat kaya kalau jadi pelukis ketimbang wakil bupati. Terima kasih, selamat pameran. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya, wayangnya atau apa. Mudah-mudahan bersemangat. Pak Jenderal mempertahankan seni budayanya. Siapa lagi yang mau kesadaran sehebat Pak Jenderal ini. Terima kasih, selamat malam. Wah, nasi kuning salah sama Pak Andre, nasi kuning. Bapak Kus Idarto dengan 08122747. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes.
yes, yes, yes. Bongo berdikari. Tadi yes. semua hadirin tahu bahwa Pak Joko tadi menguji ukelannya Pak Jadiono, ternyata mampu juga Pak ya? Ya itulah saya kagumi, terbukti nggak pakai tukang. Bukan artisan ya Pak ya? Bukan artisan atau tukang wayang gitu. Kalau tukang wayang itu gampang, komando aja gambarkan ini. Jadi itu tidak saya akui sebagai pelukis wayang. Satu pertanyaan lagi Pak Joko, apa yang bisa dipetik oleh generasi muda khususnya seniman di Jogja terhadap apa yang dilakukan oleh para sesepuh ini, karena beliau termasuk sudah sepuh semuanya ini ya? Ya, yang muda melihat orang sepuh-sepuh masih bersemangat, apa yang muda nggak malu. Harus lebih bersemangat karena umurnya masih, jangkauannya masih panjang. Kalau seperti saya ini tinggal berapa jengkal sudah bau tanah. Pak Jadiono, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak pada malam hari ini mungkin pertama kali ya Pak, Bapak melakukan pameran? Betul, jadi pada saat ini adalah merupakan pameran saya yang pertama kali. Saya sudah meninggalkan Jogja kurang lebih 35 tahun. Namun kalau kita lihat bahwa Yogyakarta ini adalah kota budaya, kota seni yang betul-betul sudah tersohor ke seluruh dunia. Nah, untuk itu saya sebagai anak Jogja, kalau kita tidak menyumbangkan diri, tidak kita melaksanakan nguri-uri budaya, ini adalah merupakan sesuatu yang kurang pas bagi kita. Saya dengar Pak Jadiono juga punya akar yang kuat terhadap seni ini karena Bapak juga pernah sekolah di Sesri juga kabarnya, Pak. Itu dulu memang saya tahun 68 pernah masuk di Sesri, namun hanya satu semester, karena kalau saya lihat bahwa kompetisi di bidang seni ini kalau di Jogja ini memang sangat ketat dan juga jumlahnya cukup banyak dan juga seninya cukup variatif, dari gaya apapun ada. Untuk itu kalau saya meneruskan ke itu untuk bersaing, saya kira tidak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ya, untuk itu saya memilih untuk profesi menjadi seorang prajurit, seorang militer, sehingga bahwa ternyata bahwa di bidang kepemimpinan, di bidang militer itu ternyata seni menentukan sekali untuk keberhasilan kita dalam memimpin anak buah. Artinya Bapak sangat intens sekali bergaul dengan layang dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang Bapak pikirkan Pak itu? Ya, kalau kita lihat sementara ini bahwa anak-anak kita, adik-adik kita ini kelihatannya terhadap wayang, terhadap kesenian tradisi ini kan agak kendor. Nah, untuk itu, untuk menggiatkan itu, jangan sampai anak-anak kita tidak tahu seni budaya negeri kita sendiri. Makanya seperti wayang, melukis, ini terus saya tanamkan kepada keluarga. Keluarga ini tidak sebatas kepada anak-anak saya. Ini tadi adik-adik saya juga saya ajak, Mbak Yu saya ajak, ponakan-ponakan juga saya ajak, dan juga saya suruh belajar untuk menari. Ini kalau ponakan-ponakan saya itu nari, anak saya nari Bali juga bisa. Bongo berdikari, yes, yes, yes. Bongo berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa, langsung saja saya bertanya kepada Pak Toto. Selamat malam Pak Toto. Malam. Apa yang Pak Toto rasakan pada malam hari ini ketika Bapak mempertanggungjawabkan secara kreatif dalam karya-karya Bapak dalam pameran malam hari ini, Pak? Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini bukan pameran, tapi adalah saya berbagi rasa menggelar karya saya begitu. Dan saya sungguh tidak menyangka bahwa antusias dari teman-teman, kemudian dukungan dari teman-teman, mulai dari
display sampai dengan saat ini saya sangat senang sekali karena begitu meriah, begitu banyak, begitu besar sambutan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, tidak ada lain, dan saya meminta maaf kalau ada hal-hal yang tidak pas dalam penyelenggaraan malam ini. Iya. Mungkin perlu diceritakan Pak, perasaan Pak Toto ketika Pak Toto betul-betul secara total mengeluarkan semua daya kreatif Bapak dalam terutama di masyarakat seni di Yogyakarta ini, Pak. Apa yang harus saya katakan kan gitu, karena saya lebih pandai saya mengungkapkan rasa saya itu di dalam kanvas daripada saya berkata-kata. Karena dengan saya mengungkapkan di atas kanvas, maka seluruh kejujuran dan seluruh keikhlasan saya itu bisa tertumpah di dalam karya saya gitu. Jadi saya mengalir saja. Jadi saya mengalir apa yang saya kerjakan ini, apa yang saya rasakan, dan itulah saya. Dan saya lebih merasa senang, merasa bebas, merasa tidak terbebani, tidak tertekan di dalam saya ini berkarya. Mungkin bisa saya sedikit perinci Pak, karya Bapak ini mulai tahun berapa yang presentasikan pada hari ini? Mulai dari 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sampai 2009 dan yang terakhir 2010. Ya, jadi mulai dari 2003. Jadi istilahnya sudah melalui proses yang panjang ya untuk pada malam hari ini terpresentasikan. Iya, kalau dikatakan panjang itu relatif ya. Kalau dibanding dengan maestro kita Pak Joko Peke, Ki Joko Peke, tidak ada apa-apanya perjuangan beliau di dalam berkarya dan berseni, berkesenian maksud saya. Jadi saya belum apa-apanya, Jadi panjang pendek itu sangat relatif dan saya merasa masih belum berbuat apa-apa begitu. Iya, ini baru mulai kan begitu. Saya baru mulai. Tadi memang disinggung oleh Pak Joko Peke bahwa ketika Pak Toto masih menjadi wakil bupati itu sering duduk-duduk di studionya Pak Joko itu. Betul. Jadi saya mengguru sama beliau, walaupun beliau tidak secara formal menjadi guru saya. Ya mungkin ketika Karna itu Adipati Karna itu menganggap guru kepada Durna gitu ya. Ini saya bukan menggambarkan Pak Joko Peke itu sebagai Durnanya, bukan. Saya mengambil pada gurunya. Penghormatan terhadap guru. Walaupun guru itu bagaimana itu beliau tetap menghormati guru. Tetap guru kan gitu. Dan saya kepada Pak Joko Peke ini sangat hormat sekali dan apresiasi yang tinggi buat beliau. Makanya saya untuk display karya beliau saya buat khusus. Walaupun satu karya tapi khusus untuk beliau. Dan saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan teman-teman yang sudah membantu saya dalam menyelenggarakan pameran ini, penggelar karya ini, dan juga pada teman-teman yang mulai dari awal memberikan dukungan bak ilmu maupun semangat pada saya gitu. Terima kasih. Pertanyaan sedikit lagi Pak, khusus dengan Pak Jadiono memang nampaknya kalau bagi Pak Jadiono tadi dikatakan baru pertama kali ini pameran Pak, tapi dengan Pak Toto memang sudah kolaborasinya cukup lama ya itu? Iya, Pak Jadiono kalau dibilang baru kali ini pameran, betul, di kalangan seniman ya. Dan di Yogyakarta. Tapi untuk di kalangan Nauri beliau tidak asing lagi, karena setiap presentasi, setiap ilustrasi yang untuk menggambarkan suatu suasana, strategi perang dan sebagainya, beliau dengan ilustrasi gitu. Jadi tidak asing lagi kalau beliau ini memang pelukis gitu. Iya. Gitu. Dan
Sampai sekarang memang istilahnya tinggal melanjutkan saja. Iya, lihat aja goresan beliau tadi seperti itu. Itu goresan yang tidak ragu-ragu, goresan spontan yang tidak ragu-ragu gitu. Dan beliau sudah ya untuk kalau sketch itu sudah beribu-ribu jam terbang gitu kalau penerbang gitu ya. Gitu. Oke. Nah pemirsa, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Totok dan kawan-kawan ini. Persoalan jati diri bangsa sudah juga dikupas oleh Pak Jadiono. Kali ini konsistenitas yang dilakukan oleh Pak Totok dan kawan-kawan memang harus ditiru oleh para generasi muda. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.